Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Zulfa Pratiwi dari SMA Negeri 1 Nglames, Kabupaten Madiun. Saya di sini sebagai peserta SMA Award 2024 dengan kategori cerdas cermat pendidikan berkarakter. Di sini, saya akan menjelaskan dan menjawab 5 soal uraian pendidikan berkarakter yang terkait dengan manfaat, tujuan, dan pentingnya pendidikan berkarakter bagi pelajar saat ini. Dan apa sih pentingnya Pancasila di era modern saat ini? Pendidikan karakter adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter positif dan moral peserta didik. Manfaat pendidikan karakter diantaranya yang pertama, pembentukan karakter, mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab, membentuk individu yang berintegritas. Yang kedua, pengembangan mental dan moral, meningkatkan kondisi mental siswa dan mencegah perilaku negatif. Yang ketiga, keterampilan sosial dan emosional, membantu siswa berintegrasi secara positif dan mengelola konflik. Yang keempat, peningkatan prestasi akademik. Siswa dengan karakter kuat cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Yang kelima, disiplin dan bertanggung jawab, mendorong sikap disiplin yang berkontribusi pada lingkungan belajar yang kondusif. Jawaban untuk soal nomor 2. Pendidikan karakter dapat membantu individu mempertahankan integritas dan moralitas dalam kehidupan mereka melalui beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, pengembangan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan ketulusan dan konsistensi yang merupakan dasar untuk membangun integritas. Yang kedua, pembelajaran etika. Melalui pendidikan karakter, individu belajar tentang pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip moral dan berbicara jujur, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Membuka komunikasi yang terbuka dan jujur dengan individu membantu mereka mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka yang sangat penting untuk mempertahankan integritas. Yang keempat, teladan yang baik. Orang tua dan guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu. Mereka harus menjadi teladan yang baik dalam hal integritas, menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, penghargaan atas tindakan jujur. Memberikan penghargaan dan apresiasi ketika individu berperilaku jujur dan bertanggung jawab mendorong mereka untuk terus mengembangkan integritas dalam diri mereka. Dan yang keenam, menghadapi konsekuensi. Mengajarkan individu untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, membantu mereka memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak baik, positif maupun negatif, dan mempertahankan integritas. Jawaban untuk soal nomor 3. Pendidikan karakter berperan penting dalam meningkatkan hubungan individu dengan cara yang pertama, mengembangkan empati. Pendidikan karakter mengajarkan individu untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, keterampilan sosial. Melalui pendidikan karakter, individu belajar keterampilan komunikasi dan kerjasama yang esensial untuk interaksi yang positif. Yang ketiga, mengurangi perilaku negatif. Pendidikan karakter dapat mengurangi perilaku buruk seperti intimidasi, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab sosial. Individu diajarkan untuk menyadari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, mendorong kontribusi positif dalam hubungan sosial. Jawaban untuk soal nomor 4. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era digital dan kecerdasan buatan. Meskipun tantangan baru muncul, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika dalam menghadapi kompleksitas teknologi. Identitas dan persatuan Pancasila memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi, menjaga keragaman budaya dan agama. Selanjutnya, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial membantu menangani ketimpangan yang mungkin diperburuk oleh otomatisasi dan teknologi. Selanjutnya, demokrasi dan partisipasi. Nilai kerakyatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, penting dalam konteks digital. Selanjutnya, toleransi. Pancasila mendorong kerukunan antar agama yang krusial dalam masyarakat yang semakin terhubung. Jawaban untuk soal nomor 5. Sebagai generasi muda,
Langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada adik-adik junior kita nantinya meliputi yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non-formal untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang pentingnya nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan media digital. Memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi dan diskusi tentang Pancasila, menjadikan relevan di era teknologi saat ini. Yang ketiga, kegiatan sosial. Mengorganisir kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial untuk menunjukkan penerapan nilai tersebut dalam praktik. Yang keempat, dialog dan diskusi. Mendorong dialog terbuka di antara generasi muda mengenai tantangan yang dihadapi bangsa dan bagaimana Pancasila dapat dijadikan solusi. Itulah 5 jawaban uraian dari saya sebagai peserta cerdas cermat pendidikan karakter. Pendidikan karakter, bimbingan dan belajar adalah kunci kesuksesan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.